pemberontakan itu butuh dana. Kayak itu silakan kita mengumpulkan dana dengan cara apa? Menjual karcis. Ini gila ini kan lu. Menjual karcis untuk pendanaan pemberontakan gitu. Kan aneh loh ini. Gila tadi. Seluruh pimpinan pemberontak Madiun yang tertangkap eksekusi tidak perlu diadili. Itu peretanya Soekarno. Loh ini gimana ini? Lu hukum kan ya semua pemberontak ya diadili dulu. Enggak, itu langsung disuruh eksekusi. Dan akhirnya memang dieksekusi. Ya. Amir Syarifuddin, Landing Ji, ya, kemudian Suripno, kelompok-kelompok tokoh-tokoh sosialis itu dieksekusi semua. Kalau dulu ngadepi PKI komunis gitu enak mereka. Selalu menang di berbagai itu kelompok-kelompok kapitalis selalu menang. Sekarang begitu Cina sudah berubah, loh sama-sama kapitalis ya. Amerika kok persaingan dagang itu hancur mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat NU online dimanapun berada, kali ini kita sedang berada di kediaman Kiai Haji Agus Sunyoto di Malang. Kita akan berbincang-bincang mengenai sejarah. Beliau adalah Ketua Pusat Lembaga Les Bumi PBNU, juga penulis buku bestseller Atlas Wali Songo dan novel terkenal tentang laku Siti Jenar Sulu Abdul Jalil. Apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya, alhamdulillah. Terus ini Pak Yai mau tanya juga, ini kan setiap September itu biasanya selalu diributkan terus PKI. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak Kiai kan selaku sejarawan NU itu memandang peristiwa itulah 48 sampai 65 itu seperti apa, dan kita juga sering dengar rekonsiliasi kultural itu sudah terjadi. Nah, itu seperti apa biar lebih jelasnya. Ya, jadi gini, tahun 26 dulu di kota kita. Ini sebetulnya kita harus mengklirkan dulu, kalau dari kacamata sejarah kita harus bisa, jangan mencampur adukan itu. 9 Mei 1914, orang Belanda namanya Snevely itu membentuk Indische Sosial Democratische Vereniging, ISDV, ya, Persekutuan Sosdem Hindia Belanda. Nah, kemudian dia kerjasama, salah satunya mengkader orang-orang kadernya SI, salah satunya Semaun dan Darsono. Disitulah Semaun dan Darsono ini kader Snevely, dan kemudian menjadi ketua SI sekaligus ketua ISDV. Nah, ternyata di tubuh SI, Semaun dan Darsono ini mengkader Sosdem, SI Merah. SI Merah. Itulah yang kemudian bikin ribut SI itu. Ya. Kenapa orang-orang SI Merah melakukan pemogokan macam-macam, tapi kan atas nama SI. Mereka tidak bisa membedakan SI Merah mana. Itulah sampai SI itu kemudian terlibat macam-macam kasus itu tentunya orang-orang ISDV ini. Sampai kemudian tahun 20 ISDV ini melebur menjadi Perserikatan Komunis Hindia PKH. Nah, SI sudah hancur ya, karena ulah dari dua orang ini, ya, termasuk dalam kasus Afdelin B di Garut dan seterusnya itu. Cokroaminoto sempat ditahan, ya, diadili. Nah, di sini ada dua orang kader SI. Ketika ISDV melebur menjadi PKH, ya, Perserikatan Komunis Hindia, ada dua kader SI namanya Alimin dan Musa. Tegas dia menyatakan ISDV masih ada,
belum lebur. Saya yang mimpin. Itulah Batavia dan Banten dipimpin Musa dan Alimin. Nah, di dalam catatan-catatan Belanda, ternyata Alimin dan Musa ini mengajarkan komunisme yang menyimpang. Kenapa mengajarkan komunisme yang menyimpang? Musa dan Alimin ini menyampaikan kepada para pengikut komunis ISDV itu, yang disebut komunisme itu adalah ajaran perang sabil ngelawan Belanda. Itu kan sudah jauh dari mana. Karena itu pahlawan-pahlawan komunis itu, Pangeran Diponegoro, Senter Prawiro Dirjo, Kiai Mojo dan seterusnya, itu laporan Belanda menyatakan begitu. Ini komunis nyimpang ini. Nah, itulah kemudian berlanjut sampai tahun 1924. 1924 PKH, Perserikatan Komunis India, dilebur menjadi Partai Komunis Indonesia PKI. Nah, saat itulah Musa dan Alimin menyatakan ISDV akan bergabung ke PKI. Enggak sampai setahun, tahun 1925, tiba-tiba Musa dan Alimin merencanakan pemberontakan. Wah, itu orang-orang ISDV sing asli di situ, golongan Semaun, kan ketua PKH itu Semaun dan ketua PKI pertama juga Semaun. Kaget dan marah mereka. Ini mau menghancurkan PKI ini Musa ini. Kenapa? Loh, baru dibentuk kok 924, masa langsung berontak? Itu dari mana nalarnya? Ini bunuh diri ini, aduh sudah. Dan yang aneh, seperti memberitahu kepada pemerintah Belanda, orang-orang PKI waktu itu yang dengan Musa itu, pemberontakan itu butuh dana. Kayak itu silakan kita mengumpulkan dana. Dengan cara apa? Menjual karcis. Ini gila ini kan lu. Menjual karcis untuk pendanaan pemberontakan gitu. Kan aneh loh, ini gila kali. Itu akhirnya sampai tahun 1926 ya, 12 November 1926 PKI berontak betul. Padahal di Madiun. Oh enggak, di Solo. Di Jakarta sama Banten. Nah, sebagian Solo itu juga ikut tapi gak maksimal. Nah, ternyata apa? Pemberontakan itu bukan merebut kekuasaan, enggak. Jadi nyerang misalnya polisi yang kejam kepada masyarakat, pantungi, bunuh gitu. Asisten wedono sing kejam sama masyarakat diserang gitu-gitu itu. Penyerangan begitu. Jadi enggak ada. Kudeta enggak ada. Dan mayoritas orang Islam yang ikut berontak itu di situ. Justru pada pemberontakan tahun 1926, basisnya PKI yang di Semarang gak ikut berontak. Yang ikut berontak orang-orang Islam yang dipengaruhi Musa. Kenapa? Musa itu Gus Dudunya kiai. Karena dia sangat pintar mempengaruhi kiai-kiai besar di Banten. Banyak kiai yang kena itu, daftar namanya. Waduh, ini mursyid torekot barang juga ikut berontak. Kenapa? Kepengaruh Musa. Nah itu. Jadi tahun 26 itu PKI nggak ada yang ikut. Gitu. Nah inilah sampai kemudian kita lihat operator lapangan dituang ke piu, dijatuhi hukuman gantung. Kita kejar terus. Ketika dilakukan hukuman gantung, ya, mereka kan dicap pemberontak komunis, tapi semua permintaan terakhirnya sama, ditalkin sama penghuni. Ini ono PKI berontak, ditalkin waktu dieksekusi itu. Gitu. Itu ada semua anunya, dokumennya ada semua. Sudah.
Nah, setelah itu pemerintah Belanda memenjarakan semua yang, dan setelah itu sesuai data yang dia, semua anggota PKI ditangkap dan kemudian dibuang ke Digul. Mereka mengatakan, loh kita gak ikut berontak kok. Itu kan orang yang musuh. Berontak atau tidak kalian adalah PKI. Buang. Digul. Itulah nanti kita akan temukan catatan Tan Malaka. Yang mencatat Musa dan Alimin itu aventurir. 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 Artinya Petualang politik. Mereka itu kan orang SI. Kan itu mereka gak ngerti komunisme itu apa ya. Tapi akibat aventurisme dua orang ini, satu generasi komunis habis. Tan Malaka yang nulis itu. Artinya orang kiri menilai Musa dan Alimin itu bukan komunis aslinya. Justru dengan tindakan mereka apa? Hancur komunis satu generasi. Itu penilaian nanti. Ya. Nanti berkaitan dengan tahun 48 sama ya. Tahun 48 itu bulan Januari Indonesia perundingan Renville ya. Jadi dengan Belanda Indonesia diwakili Mr. Amir Syarifuddin, orang ISDP ya, orang Sosdem. Kenapa? Amir Syarifuddin ini termasuk salah seorang vice menteri di dalam kabinetnya kolonial Hindia Belanda sebelum Jepang. Karena itu dia pro dengan Belanda betul, orang-orang sosialis. Ternyata di dalam perjanjian Renville itu dia menandatangani wilayah Indonesia di Jawa itu tinggal Jogja, Surakarta, Madiun, dan sudah diset nanti Madiun akan memisahkan diri, tinggal Jogja dan Surakarta. Kalau dua kerajaan ini nanti ya, didatangi kerajaan Belanda, kamu ikut kerajaan Belanda atau ikut Soekarno-Hatta yang nggak punya apa-apa, itu pasti akan ikut Belanda. Skenarionya seperti itu. Nah, itu sebabnya Musa yang ada di Moskow datang dari Moskow. Dia turun di Tulungagung di rawa-rawa campur darat itu pakai pesawat yang mendarat di air itu. Setelah itu dia pulang ke Kediri, ke pesantren. Habis itu dia ke Jogja. Nah, setelah di Jogja dia mengumpulkan semua tokoh-tokoh kiri, jaringannya Amir Syarifuddin dan karena Amir Syarifuddin waktu itu jadi menteri. Karena kegagalan dia dalam Renville, dia dicopot. Kehilangan itu. Akhirnya didatangi Musa, semua ditanya, gimana kalian menjalankan rencana apa tidak program kita untuk memisahkan Madiun dari RI. Ternyata mereka ragu-ragu semua. Rupanya Bung Karno masih kuat, sekalipun sudah wilayahnya tinggal kecil, ya, bahkan karena wilayah Jawa Barat itu sudah masuk Belanda kan, gitu. Itu kan Siliwangi diusir harus keluar dari itu karena Siliwangi masih PNI. Gitu. Akhirnya pindah semua ke Jogja dan Surakarta wilayah. Nah, disitulah semua tidak berani karena Soekarno masih. Kemudian Bung Karno, aku yang akan mimpin kalau itu. Aku ki seniori Soekarno biasa. Wah ya, semua rapat kesepakatan untuk melakukan gerakan. Itulah kemudian semua tanda tangan akan melakukan gerakan memisahkan Madiun dari RI. Sudah setelah semua tanda tangan semua, dokumen ini dibawa Musa. Apa?
ketemu Bung Karno. Diserahkan ini pada Bung Karno. Akhirnya apa? Ya terkejut Bung Karno. Kok serius orang-orang? Iya dia. Mereka akan gulingkan republik yang kita cita-citakan. Nah itu. Setelah itu Musa pamitan. Aku ke Madiun, perang kita. Oke. Wah itulah perang Soekarno Musa itu di media. Baru saling menghujat saling itu. Tapi itu kan sudah tahu. Wah ini perang abal-abal ini kalau inti ceritanya. Ya Bung Karno sudah tahu kok siapa aja yang. Nah, ternyata rencana itu bocor ke pihak kelompok-kelompok kiri. Musa berkhianat. Dia melakukan tindakan yang sama dengan tahun 26, memperosokkan kita. Itulah didahului 18 September 1948. Mereka bergerak. Apa? Pesindo. Ya. Pasukan orang-orang sosialis yang terlatih. Itu yang operasi, yang nyulik bupati, nyulik komandan batalion, ya. Kemudian dandim, ya. Kemudian apa? Jaksa, kiai semua diculik sama orang-orang Pesindo. Ya, ada semua. Musa belum tahu kalau mereka melakukan tindakan itu di luar kota. Baru rame setelah itu. Musa kembali. Nah, Siliwangi sudah bergerak. Akhirnya Musa itu menyusul kembali ke Madiun. Dia ketemu dengan pasukan induk pemberontak di bawah Mayor Jenderal Joko Suyono. Ketemu di Ndungus. Ya sudah kita bareng-bareng. Apa? Joko Suyono tahu pengkhianat. Itulah ketika sampai di daerah Sumoroto, itu sudah masuk perbatasan antara Madiun dan Ponorogo, tapi masuk Ponorogo Sumoroto. Musa digiring sama orang-orang Pesindo, pasukannya sosialis itu. Digiring kemudian apa? Di sebuah pohon, matanya ditutup kemudian dieksekusi. Foto-fotonya ada semua. Jadi yang mengeksekusi Musa itu sosialis. Itulah setelah itu difoto macam-macam lah Musa itu. Kirim ke Jakarta. Musa mati terbunuh. Bung Karno kan lihat laporan, foto-foto, bener Musa mati terbunuh. Ngamuk Bung Karno ini. Begitu mendengar kabar Musa terbunuh dan foto-foto tunjukkan Musa memang mati terbunuh. Langsung memberikan instruksi kepada militer sebagai Panglima Tinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Seluruh pimpinan pemberontak Madiun yang tertangkap eksekusi, tidak perlu diadili. Itu perintahnya Soekarno. Loh ini gimana ini? Loh hukum kan ya semua pemberontak ya diadili dulu. Enggak, itu langsung disuruh eksekusi. Dan akhirnya memang dieksekusi. Ya. Amir Syarifuddin, Tanding Ji, ya, kemudian Suripno, kelompok-kelompok tokoh-tokoh sosialis itu dieksekusi semua. Nah itu kita bisa lihat, oh ternyata di balik 26 dan 48 ini ada sesuatu yang beda. Ternyata yang dieksekusi itu semua orang sosialis semua, orang sosdem semua. Itu faktanya. Gitu. Itu sebabnya KNIP, ya, Komite Nasional Indonesia Pusat itu kan MPR zaman dulu dah, tidak membubarkan PKI mereka. Kenapa? Lo yang tertangkap di lapangan ini wong sosialis semua, wong PSI. Bukan orang di situ. PKI tidak dibubarkan. Tapi tetap pimpinan PKI seperti ketika dibentuk Perserikatan Komunis India. Ketuanya orang ISDP, sosdem.
ketika jadi PKI tahun 24 itu juga ketuanya Maun orang. Jadi sepanjang sejarah yang namanya PKI itu pimpinan atas harus orang Sosdem. Disitulah akhirnya diserahkan kepada kader-kader Sosdem tahun 50. Aidit, Nyoto, Lukman, Wikana, itu kader PSI semua, orang sosialis. Itu tahun 50 dipimpin itu. Nanti tahun 52 baru bentuk sayap PKI-nya, anggotanya petani namanya BDI. Baru itu. Jadi nanti ada yang dari unsur Pesindo, pemuda sosialis ini, pasukan terlatihnya PSI itu setelah pemberontakan itu mereka dilebur menjadi pemuda rakyat, dimasukkan ke dalam PKI. Nah ini nanti kita bisa lihat nanti tahun 65 itu kelompok-kelompok ini 48 semua jaringan itu. Jadi kita harus cermat kalau kita melihat itu, hati-hati. Ya, tapi pasca itu sampai hari ini kan ada kekhawatiran PKI bangkit lagi itu hanya mereka nggak tahu yang berkuasa itu kan istilahnya komunis siluman. Ya Sosdem itu yang dijadikan korban ya PKI bodoh bentukan barisan tani. Itu yang disembelnya, dibunuh ya kelompok-kelompok itu. Kalau sekarang isu PKI muat PKI akan bangkit lagi itu berarti hanya dari mana anunya? Ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Selesai gitu kira-kira. Iya, justru mereka itu kelompok-kelompok berjuis kapitalis itu sekarang malah mumet gitu. Kalau dulu ngadepi PKI komunis gitu enak mereka. Selalu menang di berbagai itu kelompok-kelompok kapitalis selalu menang. Sekarang begitu Cina sudah berubah, sama-sama kapitalis ya. Mumet Amerika kok. Persaingan dagang itu hancur mereka. Gitu. Rusia juga, bingung semua orang-orang kapitalis itu. Kenapa? Sama-sama kapitalis sekarang gitu.